Baik, pertama-tama yang kita lakukan pada malam hari ini adalah kita membuat soal. Ya, membuat soal, mengatur poin dan waktu pengerjaan soal. Yang pertama yang kita lakukan, yang ingin saya perlihatkan pertama adalah membuat soal dengan bantuan AI. Ya, jadi Bapak Ibu setelah masuk ke aplikasi Quizizz, ada tampilan seperti ini atau halaman muka. Kita lihat, kita klik yang pertama adalah Quizizz AI. Jadi kita bikin soal dulu yang pertama, Quizizz AI. Kemudian setelah kita klik Quizizz AI, ada beberapa tampilan. Nah, kita pilih berdasarkan jelajahi perangkat AI. Ini ada kita bisa mengekstrak dari lembar kerja atau bank soal, dokumen, kemudian ada situs dari web, ada mungkin link dari YouTube, kemudian ada topik atau prompt dari yang kita sudah siapkan, kemudian ada juga jelajahi perangkat AI. Yang ini yang kita klik Bapak Ibu. Jelajahi perangkat AI. Kemudian kita pilih yang bagian ini, pertanyaan tingkat taksonomi Bloom, dengan harapan apa yang kita buat, soal yang kita buat sudah menentukan level taksonomi Bloom-nya. Coba kita klik. Anggaplah kita masukkan pertama kira-kira materi, karena kebetulan saya mata pelajaran biologi, boleh saya masukkan prompt atau materi, misalnya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu Bapak. Kemudian kita pilih kelas, karena ini materi adalah materi kelas 12. Kemudian kita pilih bahasa pengeluarannya, itu bahasa Indonesia. Jumlah soal kita mungkin pilih misalnya 10. Nah, kemudian kita pilih level Bloom-nya di sini Bapak Ibu. Kita pilih level Bloom-nya, apakah kita mau C1, C2, C3, C4, C5 atau C6. Coba kita ambil sampel saja C2, C3, kita bisa memilih. Kemudian ya, anggaplah C2 dan C3 saja dulu yang kita pilih. Kemudian kita klik menghasilkan. Izin Pak, izin presentasinya tidak pindah, tidak berganti Pak. Tidak terganti ya? Bagikan layar ya. Ini baru. Sudah kelihatan? Ya, baru kelihatan. Sudah kelihatan. Oh iya iya. Ini yang pertumbuhan dan perkembangan ya Pak? Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setelah kita selesaikan tadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kita bisa memilih topik kembali di sini atau indikator yang ini kita masukkan dalam soal tadi. Apakah proses fotosintesis, apakah pertumbuhan akar dan batang, perkembangan bunga dan buah, hormon tumbuhan, adaptasi tumbuhan, siklus hidup tumbuhan. Anggaplah saya memilih proses pertumbuhan, perkembangan buah dan bunga, kemudian ada hormon, ada indikator yang ada 3 indikator yang saya pilih. Kemudian setelah itu kita bisa lanjutkan di sini. Nah, ini juga Bapak Ibu, kalau ketika misalnya ternyata di antara 6 ini ada indikator yang kita mau tambahkan, bisa kita tambahkan di sini, di bagian ini. Ya, jadi ada indikator tambahan. Mungkin kita mau tambahkan cara atau proses fotosintesis misalnya, ya, jadi kita bisa tambahkan di sini. Ya, jadi kita klik lanjutkan setelah selesai. Ya, dengan beberapa saat saja soal kita sudah tampil, sudah kelihatan. Ini sudah ada level, jenis level-levelnya ya, artinya taksonomi Bloom-nya sudah nampak di sini. Karena kita mintanya tadi 10 soal, ini sudah kita disediakan oleh AI sebanyak 10 soal yang berkaitan dengan atau terkait dengan
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, setelah seperti ini, yang kita lakukan Bapak Ibu adalah kita menuju ke ekspor sebagai. Kita klik di sini di bagian atas sebelah kanan, ekspor sebagai, kemudian kita ekspor ke quizzes. Ekspor ke quizzes, kita teleportasi. Buat, kemudian penilaian, kita buat dari awal, kemudian kita klik bagian atas di sini Bapak Ibu. Kita klik bagian atas di sini, misalnya tadi soal ujian semester atau soal materi soal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Soal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita klik cari kuis. Oke. Bu Rahmi, kelihatan layar saya Bu Rahmi? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya, kasih. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, kita klik kelasnya. Ini kelas 12. Kemudian mata pelajarannya, mata pelajaran biologi. Kemudian jumlah soal yang kita inginkan adalah 31 sampai 50. Nanti kita bisa sesuaikan Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa hapus yang tidak dibutuhkan. Kemudian setelah kita klik ini, langsung ada soal seperti ini. Kita bisa klik, misalnya ini, kita bisa klik, kita klik pertumbuhan dan perkembangan bagian ini, muncul soal di samping kanan. Ya Bu? Oh, ini slide-nya tidak bergerak, muncul tapi tidak bergerak. Slide-nya Kenapa? tidak. Ya, oke, ini baru bergerak. Oh iya. Sepertinya jadi. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Jadi sudah seperti ini. Sudah ada soal sebanyak 50. Kita lihat kembali apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah, kita tambahkan semua soal ini. Ya. Tambahkan. Ya. Kita close kembali ini. Nah, soal kita sudah ada sebanyak 50 Bapak Ibu. Ya. Sudah ada sebanyak 50. Kemudian biasanya kalau eksakta seperti di sekolah saya biasanya hanya 40 yang dibutuhkan. Jadi kita sesuaikan. Jadi misalnya anggaplah 40 nomor, jadi kita hapus mungkin yang tidak dibutuhkan. Kita hapus sebanyak 10 nomor. Kemudian sudah 47. Oke. Kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sebentar berapa jumlah soal yang Ibu Bapak butuhkan. Kemudian ya satu lagi. Oke, sudah 40 nomor. Nah, sekiranya misalnya ini ada soal lagi yang tidak pas, kita masih bisa hapus. Kemudian bisa menambahkan lagi di sini. Di sini. Ini namanya teleportasi Bapak Ibu. Jadi setelah mungkin dihapus kembali tersisa 30 soal, kita bisa menambahkan kembali di bagian ini seperti ini. Oke, dan muncul lagi seperti ini. Kita klik seperti ini. Anggaplah ini kita mau lihat kembali. Oh, soal ini saya butuhkan ini. Saya butuh soal ini. Kita bisa tambahkan soal di bagian kanan sini. Tambahkan soal. Nah, jadi soal yang kita sudah klik di sini otomatis bertambah di soal kita sebelumnya. Jadi sudah 41. Oke, misalnya saya masih ingin menambahkan satu soal lagi. Tambahkan soal. Sudah. Jadi sudah bertambah 2 soal. Jadi soal yang ada pada perpustakaan kita sudah berjumlah 42 soal.
Oke, kita sesuaikan kembali. Saya hapus 2 untuk cukup 40 nomor. Setelah seperti ini Bapak Ibu, ini yang paling penting agar nilai sebentar kita atau perolehan bisa terlihat sempurna, kita atur poin dan waktunya. Ini yang paling penting Bapak Ibu dalam pengaturan soal. Ya, jadi 40 nomor, jadi kita kasih berapa poinnya? 20. Coba di sini, sorry maaf. Di sini kita atur poinnya, bagian sini 2 poin. Ya, jadi saya acak saja Bapak Ibu poin-poinnya di berapa yang mau ditambahkan. Nanti Bapak Ibu yang menyesuaikan tingkat kesukaran soal. Baik Bapak Ibu, sekarang tertera di sini sudah 100 poin, 40 soal. Kemudian waktunya kita atur juga. Kita atur waktunya, kalau kita kasih 2 menit berarti 80 menit. Ya, jadi kita untuk mengatur secara masif atau secara keseluruhan, kita melihat di bagian sebelah kiri Bapak Ibu di sekitar sini. Kemudian kita klik bagian ini. Kemudian kita bisa atur waktu secara keseluruhan. Misalnya saya pilih 2 menit, ya langsung berubah semua 2 menit. Jadi dalam satu soal pengerjaannya sebentar berkisar 2 menit. Ya, anggaplah sudah Bapak Ibu waktu dan poinnya sudah teratur, sudah diatur sedemikian rupa. Anggaplah soal semester kita ini sudah selesai. Kita klik simpan. Kita klik simpan di sini. Kemudian kita kasih judul. Misalnya judulnya adalah soal ujian sumatif akhir semester, ya, semester ganjil. Soal ujian sumatif akhir semester ganjil, yaitu. Kemudian mata pelajarannya kita pilih sesuai dengan bidang mata pelajaran masing-masing Bapak Ibu. Kita pilih di sini biologi. Kemudian kelasnya, ya, kelasnya apakah kelas berapa yang kita buatkan soal. Kebetulan ini materi kelas 12, jadi saya pilih kelas 12. Kemudian tentukan bahasa pengeluaran, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ini terlihat oleh publik. Boleh kita setting juga terlihat oleh publik atau terbatas. Tetapi kita pilih, sebaiknya kita pilih terlihat oleh publik. Kemudian kita bisa tambahkan di sini gambar Bapak Ibu. Kita tambahkan gambar, kemudian kita langsung bisa mencari di internet terkait dengan materi tadi, misalnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita klik pencarian. Kemudian anggaplah kita sudah cocok dengan gambar ini, kita klik. Ya. Kemudian tak menunggu ya. Setelah tampil seperti ini Bapak Ibu, kita klik simpan. Inilah bentukan soal kita. Untuk mengecek keberadaan soal kita, bisa kita klik perpustakaan di sini Bapak Ibu. Ya, jadi untuk soal kita sudah jadi, kemudian untuk mengecek keberadaan soal kita apakah sudah betul-betul ada atau belum tersimpan, kita klik perpustakaan atau perpustakaanku. Kemudian ini Bapak Ibu, soal kita sudah selesai.